Pemirsa, publik kembali digegerkan dengan penemuan jasad pria terlilit lakban. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki kasus kematian korban. Apakah kematian korban terkait dengan pembunuhan atau upaya bunuh diri? Saya akan membahasnya bersama dengan kriminolog, ada Mbak Hanifah. Selamat sore. Sore Mbak Sylvia. Baik, terima kasih sudah bergabung di Metro hari ini. Ada beberapa kesamaan kasus ini dengan kasus kematian diplomat Arya Daru tahun lalu. Kepala dililit lakban, lokasi penemuan di kamar kos. Nah, untuk mengetahui dengan tepat apakah kasus ini pembunuhan atau bunuh diri, penyelidik bisa mulai dari mana, Mbak Hanifah? Ya, baik. Kalau kita melihat kondisi secara visual sama, itu bukan berarti motifnya sama. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan olah TKP. Karena bagaimanapun juga di kriminologi yang paling utama adalah memeriksa victim. Victim itu korban. Jadi dari fisik korban seperti apa, jadi ditemukannya seperti apa, kapan diperkirakan dia meninggal, apa sebabnya, ini yang harus diolah dulu. Selain itu harus diperiksa lagi, tadi kan secara fisik ya, tapi kita tetap harus melihat bagaimana hubungan korban ini, hubungan victim ini dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi secara sosial pun tetap harus diuji. Lalu bagaimana dengan uji forensik terhadap media atau ponsel atau barang-barang tertentu yang dia gunakan. Selain itu, karena ini di tempat tertutup, harus diketahui pula siapa kira-kira yang bisa masuk ke tempat itu. Apakah pemilik kos atau emang ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat ada akses lain menuju kamar tersebut, atau ada manipulasi kunci. Ini sebetulnya yang perlu digali lebih awal gitu ya, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memutuskan apakah ini pembunuhan atau bunuh diri. Tapi pada kenyataannya ini adalah kondisi seseorang meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar yang perlu diuji secara objektif. Kalau kita lihat juga dalam kasus ini, Mbak Hanifah, mereka sampai harus mendobrak pintu tempat akses dari korban ya, sama seperti yang terjadi pada Arya Daru. Apakah bisa dimulai juga penyelidik itu memulai dari kondisi pintu atau jendela kosan itu seperti apa kondisinya? Apakah baik-baik saja, tidak ada kerusakan? Apakah itu bisa menjadi petunjuk? Iya, benar sekali. Bahwa ketika seseorang berada dalam locked door gitu ya, ini pembunuhan dengan fenomena locked door itu biasanya arahnya menjadi seseorang itu atau victim itu mengalami kehilangan nyawa karena upaya sendiri. Tapi bahwa ini tetap bisa diselidiki gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah memang tidak ada orang yang bisa masuk atau tidak ada akses masuk selain pintu tersebut, atau ada pemegang kunci lain, atau ada pihak-pihak lain yang mungkin sudah masuk duluan di tempat itu. Nah, ini yang membutuhkan uji-uji yang lain, termasuk CCTV yang harus dibuka gitu ya. Karena kalau CCTV dibuka, itu akan menunjukkan waktu sebelum kejadian itu seperti apa, siapa yang bisa masuk, siapa yang mondar-mandir di tempat itu. Atau kalau memang ada yang terbuang atau terpotongnya itu di jam berapa. Ketika semuanya sudah diuji, baru kita bisa memutuskan sebetulnya terjadi apa. Oke, lalu Mbak Hanifah, supaya kasus ini tidak berlarut-larut, tidak menimbulkan kontroversi seperti yang terjadi pada kasus kematian Arya Daru, apa yang harus dilakukan, kehati-hatian seperti apa yang harus dilakukan oleh penyelidik? Ya, kehati-hatian penyelidik itu bahwa kasus ini hampir sama secara visual dengan kasus sebelumnya. Biasanya kondisi-kondisi seperti ini membuat glorifikasi tertentu dari masyarakat. Ada dugaan ini copycat, padahal copycat itu harus ada kesamaan motif, kesamaan pola gitu ya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ternyata pemberitaan itu mengandung glorifikasi tertentu yang membuat masyarakat itu tentunya yang ada permasalahan itu mengikuti pola-pola tertentu begitu ya, atau cara-cara tertentu sehingga dia punya ide tertentu gitu ya untuk melakukan kekerasan terkait dengan kondisi-kondisi yang tidak nyaman atau masalah yang tidak selesai atau konflik yang tidak terselesaikan. Ini pula yang harus kita ketahui. Sehingga yang harus dilakukan pihak kepolisian adalah memberikan keterangan secara transparan dan segera melakukan penyelidikan runut mungkin, lalu menyampaikan kepada masyarakat dan mengedukasi tentunya. Karena bagaimanapun juga ini adalah peristiwa ketiga sejak Arya Daru itu dengan kondisi yang sama. Semoga tidak menjadi ide lagi untuk masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan hal yang sama dengan melakukan pembunuhan atau bunuh diri dengan cara yang sama seperti ini. Oke, korban adalah
pria berusia 61 tahun, diketahui baru tinggal di kos sendirian sejak Kamis lalu, jadi baru beberapa hari saja, Mbak Hanifah. Apa yang bisa dianalisis dari kronologi atau timing korban ini pindah ke kosan, kemudian sendirian, apakah itu akan menjadi petunjuk juga? Iya, sebetulnya tinggal 2 hari di tempat yang baru itu menjadi variabel yang sangat menarik. Tetapi menjadi lebih menarik lagi ketika kita menarik ke belakang. Sebetulnya sebelum 2 hari korban itu berada di tempat itu, dia berada di tempat mana, berhubungan dengan siapa. Ketika dia berada di tempat baru, apakah ada hubungan baru dengan seseorang. Lalu konflik apa sekiranya yang dia tinggalkan atau sedang dilakukan yang tidak selesai. Sebetulnya pola-pola ini yang harus kita ketahui sehingga kita bisa mengetahui arahnya kemana. Apakah dia meninggalkan rumah, pindah ke tempat baru itu untuk mengasingkan diri. Tapi yang paling harus kita pahami pula adalah seorang dengan usia yang sudah lanjut hidup sendiri berarti dia minim pengawasan sosial. Nah, minim pengawasan sosial ini harus kita kembalikan kepada keluarga. Sebetulnya apa yang terjadi, konflik apa yang terjadi, dengan siapa dia berkonflik, dan bagaimana kondisi teknologi yang dia gunakan sehingga ini bisa membantu memecahkan teka-teki ini. Oke, soal keluarga ya Mbak Hanifah, apakah sejak awal penyelidikan keluarga itu harus banyak dilibatkan atau diinformasikan perkembangan penyelidikan itu sudah sampai mana, sehingga tidak ketika di ujung, ketika sudah rilis kesimpulannya apa, kemudian terjadi resistensi atau penolakan? Oh ya, baik. Jadi di kriminologi sebetulnya yang paling utama adalah victim tadi itu. Victim itu berarti kan korban itu sendiri. Bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana kondisi lingkungannya. Kita mengetahui ketika seseorang berusia 61 tahun secara struktur di masyarakat mungkin dia sudah memiliki keluarga. Dan yang paling utama harus kita periksa adalah orang-orang yang terakhir ketemu dengan korban itu sendiri, bagaimana lingkungannya. Nah, kalau sudah demikian, karena seseorang ini biasanya hak dari keluarganya, berarti keluarganya juga berhak menerima atau memahami atau menerima transparansi dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena harapannya akan ada temuan-temuan baru yang saling sinkron antara kepolisian dan pihak keluarga. Sehingga tidak ada kericuhan di belakang sana ketika ada sesuatu yang tidak tepat sasaran dari awal. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, kriminolog, atas analisanya di program Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.